Wow. Nah, tapi sebenarnya menurut gue, Dit, lo memutuskan berjalan. Dingin deh, dingin. Oke, oke. Nah, jadi sebenarnya menurut gue, lo bilang bahwa kalau Tuhan panggil pasti Tuhan tuntun, itu juga itu sebuah konsep sebenarnya. Iya, iya, Gitu. Jadi bukan berarti bahwa gue bukan orang yang nggak berkonsep, enggak. iya, Inti buat gue, ya memang kita punya teman kayak Yordan. Ya memang kan otaknya complicated ya, gitu ya. Lo kalau denger dia kan, ngomongnya udah skema, struktur, dan strategi, yes. strategik. Tapi kalau Yes. dia menurut pandangan gue, intinya sederhana, Yordan atau lo atau Yordan tahu porsi atau bagian yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Yes. Jadi menurut gue adalah buat nextnya yaitu waktu kita mengerti dan tahu, oke, model Tuhan bimbing gue adalah dengan cara dituntun. Buat Iya. gue tuh konsep, gitu. Buat gue tuh Iya. sebuah konsep Iya. yang gue tahu bagaimana, karena karena kan cuma di titik yang kita tahu aja itu kita bisa maksimal, gitu ya. Cuma di titik yang kita tahu aja itu kan bisa bantu kita untuk bisa memaksimalkan semua kekuatan kekayaan Tuhan yang ditaruh dalam hidup kita untuk bisa berkarya. Yes. Nah, gue ngelihatnya sih, gue lihatnya sih, that's you. Pengenalan Iya. gue tentang lo, udah Iya. berapa ribu tahun lah kita bareng-bareng gitu ya, sebagai Iya. partner in crime gue gitu, maksudnya. Iya. I know you so well gitu. Gue sangat tahu lo adalah orang yang fokus dengan apa yang lo rasa Tuhan taruh di hidup lo. Lo adalah orang yang terus berusaha untuk kembangkan itu semua. Lo punya hati untuk belajar, gue tau banget. Tapi at the end kan, pasti kan gitu. Lo coba semuanya, lo coba Yeah. ambil sentuh semua area, at the end tetap lo akan kembali kepada the real you-nya, siapa Yeah. lo sendiri. That's a Yes. process buat gue kan. Yeah. Itu proses Yes. perjalanan, gue pun juga sama. Kita manusia maunya banyak, gue pengen ini, gue coba ini, Yeah. tapi at the end gue bukan belajar untuk pengen coba-coba lagi, tapi pengen tahu Yeah. apa modelnya Tuhan secara personal sama gue gimana sih, gitu ya. Yeah. Nah, Yes. itu yang perlu gua temukan. Yes. Itu kita perlu temukan itu. Nah, Yes. makanya kenapa kita otentik gitu kan, karena kenapa Yeah. kita nggak sama lain. I respect, gini, I respect cara Tuhan memakai hidup lo gitu. Gua Yes. respect banget melihat cara Tuhan, cara lo bekerja sama Tuhan. Yeah. Dengan gayanya Radit dan Tuhan gitu. That's why gua nggak Yes. pernah mau jadi lo juga nggak jadi Yeah. gua gitu, karena gua tahu Yes. banget spirit yang lo bangun sama Tuhan itu yang gue bangun dalam itu yang Yeah. gue coba untuk Yes. bangun dalam hidup gue. Masalah the way-nya atau how to-nya ya itu yang gue rasa gue perlu temukan sendiri sama dengan Tuhan gitu. That's right. Nah, That's jadi right. permasalahan, nah memang tantangan kita hari-hari ini adalah seperti itu. Kenapa? Karena gue juga lihat ini masalah generasi kita tuh nggak punya model. Mereka Yeah. berusaha mencari model. Padahal seharusnya mereka lah model itu menurut gue kan. Harusnya mereka Yeah. bisa menemukan itu. Wow. Nah, Yes. tapi memang salah satu faktor yang menurut gue juga sangat penting, tadi lo sebut singgung. Tetap kita perlu ada di tempat yang tepat dengan orang-orang yang tepat. Yeah. Gitu. Seorang Radit bisa jadi seperti ini, gue yakin karena ada orang-orang yang Radit percaya untuk invest, untuk masuk ke hidup lo, dan membentuk lo menjadi seperti ini. Nah, pertanyaannya sih, Dit. Boleh cerita dikit gak sih, siapa sih kira-kira orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dan lo buka hidup lo supaya mereka masuk dan membentuk mereka sekarang. Boleh cerita nggak? Let's say beberapa orang yang lo tahu bahwa telah mengisi hidup lo lah. Oke. Yang pertama sebenarnya yang paling berpengaruh untuk membawa gue dalam calling adalah gembala gue sendiri. Ya, Kak Eril ya. Siap. Itu orang-orang yang artinya menjadikan gue cukup menjadi gue hari ini. Gitu. Dan dia memang orang-orang yang presence driven, spirit driven, yang benar-benar istilahnya menjadi sebuah dasar ya, dia menaruh dasar ya, dia meletakkan dasar di hidup gua. Selain daripada Yesus Kristus, dia meletakkan dasar. Jadi dia cukup orang yang berpengaruh dalam membuat gua mengenali calling, dimuridkan, melatih kompetensi, melatih hati ya, karena jujur panggilan tuh butuh hati sih yang pertama ya. Ini bukan hati doang loh. Hati itu yang pertama. Nah, tapi jujur gue bersyukur juga Tuhan percayakan gue untuk ada di season di mana gue menemukan orang lain. Karena teman-teman, gue tuh dulu sangat mempercayai bahwa dalam menjawab panggilan cuman butuh hati. Nah, tadinya. Tapi bersyukur gue ketemu, ya gue sih bersyukur ketemu si
tim GZ gue ini salah satunya, Bang. Ya. Maksudnya dari gue ketemu anak-anak GZ, terus gue ketemu Kak Jo, gue ketemu orang-orang yang akhirnya cukup berbeda dengan apa yang gue alami sebelumnya, yang dasar yang ditanam, dan gue menemukan banyak hal baru. Nah, ternyata bukan cuma hati, tapi butuh itu tadi, menemukan lu siapa sih? Yes. Lu punya kemampuan apa? Lu punya keahlian apa? Lu punya kompetensi apa? Karena panggilan itu, panggilan pribadi itu hanya bisa dilakukan oleh kita pribadi. Nah, otomatis panggilan membutuhkan talenta yang Tuhan percayakan di hidup kita. Nah, ini yang menurut gue, Bang, generasi hari ini agak gagal paham. Karena angkatan gue banyak sekali yang ikut pelayanan, terus pas pelayanan dia nggak berkembang, balik ke dunia dan nggak bisa apa-apa. Nah, karena menurut gue yang tadi Abang bilang ya, bahwa setiap orang itu memang perlu punya strategi untuk mengembangkan dirinya, mengelola dirinya, melatih kompetensi, melatih ketajaman bicara, melatih kemampuan. Nah, gue yakin banget kenapa Tuhan Tuhan izinkan yang namanya pendidikan ada, sekolah. Karena sekolah itu juga salah satu modal utama, modal yang penting loh untuk mengasah kita punya calling, Bang. Di situ kita belajar, dilatih kemampuan, ya sampai akhirnya kita bisa jadi lebih tajam ya. Ya inilah orang-orang ini yang menurut gue salah satunya Kak Eril ya, jujur kalian ini di GZ melatih gue bahwa ternyata nggak cuma hati sama hadirat Tuhan ya, ternyata butuh yang namanya planning, strategi, ada kalkulasi. Nah ini sih yang menarik. Jadi memang gue make sure lagi. Berarti memang bukan cuma hati, tapi yang pertama adalah hati dulu, itu gue kata dulu bilang kan. Nah, soalnya tadi ada pertanyaan bilang kok cuma hati doang. Intinya kan memang bukan cuma hati doang. Kita start from our heart and then to our mind. Kita punya seluruh hidup semua untuk bisa mulai berfungsi. Wow. Nah, nah gue penasaran. Memang benar kita bahas soal passion lo lah gitu ya. Lo udah bersaksi, bercerita tentang masa lalu lo sama Joanna dan semua. Tapi adakah faktor-faktor lain yang membuat lo sampai sangat-sangat terfokus kepada why family gitu ya? Karena kan gue lihat kan bahkan sampai sekarang lo membuat program-program lo semuanya nggak jauh dari relationship, hubungan, toxic dan semuanya. Lo buat Love Academy itu kenapa sih? Ada apa dalam dunia keluarga ini sampai mempengaruhi banget seorang Radit? Gitu. Gimana sih? Coba boleh tahu, Radit? Iya, memang sebelum gue kenal yang namanya Tuhan ini, hidup gue banyak diubahkan oleh kasih dari keluarga sih. Gue benar-benar, kalau bisa dibilang gue nih punya banyak kelemahan dalam mental ya, Bang ya. Gue nggak tahu apa karena ada biji ganja masih nyangkut di sini, kan ketinggalan biji inek masih nyangkut. Tapi jujur, secara mental itu gue mengalami parah banget sih. Kan gue beli dari lu, Bang. Gitu. Nah, tapi memang peran ada keluarga yang bisa membawa ini ya. Gue mengalami penerimaan, gue mengalami dibangun, gue ngerasain gue dicintai. Di situ gue ngerasa ada ngerasa utuh, ada ngerasa gue berharga di situ. Dari mulai bokap, dari mulai istri, dari mulai anak, Bang. Bayangin sampai anak pun bisa bikin gue belajar tentang hal ini. Nah, dan gue ngalamin jadinya ada satu keyakinan yang muncul tadi. Ada kayak holy discontent yang bilang bahwa kalau gue aja bisa berubah, kenapa orang nggak bisa melalui keluarga ini? Dan akhirnya itulah jadi sebuah message ya, jadi sebuah message yang gue yakini, dan itu juga bersumber sama firman Tuhan yang menjadi salah satu platform yang gue bangun di pelayanan. Wow. Gitu, So Bang. that's why lahirlah Love Academy, lahirlah program-program yang lo bangun semua, gitu ya. Nah, Nah, dalam perjalanan lo untuk terus membangun calling yang Tuhan taruh dalam hidup lo, apa yang lo lakukan untuk bisa, apakah yang tadi lo bilang kan, apakah calling itu berhenti di diri lo sendiri, atau lo mulai melakukan hal-hal yang gue rasa sebagaimana Tuhan memanggil gue dan ada orang-orang yang menolong gue, kayaknya gue rasa gue juga perlu berkontribusi sama orang-orang
ada di sekitar gue untuk bisa gue angkat hidupnya. Yes. Karena gue lihat lo tipe orang nggak pernah sendiri kan. Lo mau pelayanan kemana, lo mau ada di mana, gue sangat jarang banget lihat lo sendiri. Gitu kan, pasti dengan kalau nggak ada si Tommy, kalau nggak ada si ini, kalau nggak ada si Opa gitu kan. Jadi apa sih, kenapa? Ya. Gimana? Apa yang lo lakukan untuk bisa nolong orang lain, untuk bisa? Oke, jadi memang gue yakin banget tadi yang ada yang bilang calling itu personal. Nah, tapi memang calling itu bisa dipacu ya. Di apa sih namanya? Kayak disulut. Nah, makanya gue sering banget ngomong gini bahwa guys, kalian semua tuh punya calling dan gue nggak tahu calling kalian apa. Yang pasti purpose menurut gue cuma satu, yaitu untuk hidup buat Tuhan. Tapi callingnya, caranya, toolsnya gue nggak tahu. Nah, sebelum lo tahu, yuk ikut gitu. Makanya gue sering ajak gitu. Gue sering ajak dia, gue sering cemplungin mereka. Kadang-kadang gue cemplungin mereka ke platformnya gue. Tapi gue bilang gini, sebelum lu menemukan panggilan lu bener-bener, gue rasa nggak ada salahnya untuk lu ikut panggilan orang. Tapi lu harus punya mindset bahwa Tuhan panggil gue pribadi, gitu loh. Nah, itulah kenapa gue senang melakukan itu. Sampai akhirnya ya beberapa anak-anak rohani yang Tuhan percayakan kan sekarang juga udah pelayanan di tempat lain kan. Jadi hari Minggu mereka ada di kita, tapi Senin sampai Sabtu dia full time di tempat lain gitu. Dan memang gue percaya tugas kita memang adalah menerima, membangun dan mengutus orangnya. Kepanggilannya mereka masing-masing sih, sebagaimana Tuhan tuntun mereka. Wow. Siap. Tapi gimana untuk lo bisa pengen tahu aja gitu kan, karena kan dunia lo penuh dengan manusia gitu ya. Di rumah lo penuh dengan manusia, di semua gitu. Bagaimana lo bisa membuat balance dengan keluarga, dengan Joanna, dengan anak-anak? Bagaimana mereka bisa, apakah ada konflik yang pernah terjadi dalam perjalanan lo dengan panggilan? Kan gue nggak tahu apakah Joanna juga punya passion yang sama, kan kadang-kadang kan juga masing-masing punya personal yang berbeda. Gimana sih lo menghadapi hal seperti itu, Dit? Oke, memang teman-teman kalau gue itu tipe yang jalan dulu baru mikir. Nah, ini memang bukan cara terbaik ya. Ini ada yang lebih baik ya. Kalau lu mau menghemat waktu, lu ikut spotter deh. karena jujur Bang, gue tuh tipe orang yang sebenarnya nabrak-nabrak, dan itu menurut gue harusnya bisa nggak nabrak-nabrak. Harusnya lu bisa belajar, cermati, strategi supaya lu nggak perlu nabrak-nabrak lah. Nah, makanya dalam keluarga gue ya passion dengan calling, akhirnya gue komsel mulu, kumpul mulu, akhirnya bermasalah di keluarga. Akhirnya ya istri gue tinggalin gue lah, gue jadi kasar sama anak, gue sempet ada waktu di mana dilarang komsel. Nah di situ akhirnya nabrak dulu kan tuh setahun setengah, 2 tahun gue nabrak, akhirnya mulai set prioritas bahwa ternyata gue harus layani gue punya keluarga, dan kalau keluarga gue nggak setuju, gue bertanggung jawab untuk berbagi calling ini ke keluarga. Karena istri gue kan penolong, penolong, dan anak gue juga harus sadar apa yang papanya lakukan. Akhirnya sempat gue bukan stop ya. Sebenarnya di 2014 di mana kita lagi sering-sering bareng, Bang. Itu masa-masa di mana gue jarang pelayanan. 2013, 2014 lah. Yang seringnya meeting aja sama Hartono sama kalian tuh. Aduh, hancur. Tapi pelayanan hampir enggak. Benar-benar cuma di gereja doang, cuma ngajar, cuma baca buku gitu. Dari situ gue sadar bahwa dia bilang kan bagaimana kamu bisa menjadi pelayan di rumah Tuhan kalau di rumah sendiri aja kita nggak bisa jadi ini. Nah di situ kita perlu namanya set prioritas, kita butuh bangun batasan, kita butuh yang namanya menjelaskan ke istri sampai istri memahami. Nah luar biasa, akhirnya walaupun sempat 1-2 tahun gue agak vakum di pelayanan, sampai akhirnya sekarang istri gue terjun banget di pelayanan. Gitu, sampai kita sepakat melayani bareng, bahkan sekarang Joanna pegang beberapa ada divisi di gereja kita, dan kita benar-benar damai sejahtera lah ya, walaupun ada konflik juga sih. Oke. Ini pertanyaan lebih sensitif lah gitu ya. Lo pernah nggak sih mau nyerah, Dit? Apa? Nyerah? Lo pernah nggak sih mau nyerah dengan semua? Apa sih, entah lo ditabrakkan dengan situasi yang berat banget kah, atau lo emang di titik jenuh yang nggak bisa ditampung kah, atau apapun, I don't know. Pernah nggak sih lo di titik yang udahlah, pengen tahu aja.
Kan gue curhatnya sama lu, Beng. Lu tuh rese asli. Jujur, gue waktu hancur keluarga, waktu masalah keuangan, gue nggak pernah mau nyerah. Tapi memang titik gue mau nyerah itu adalah di 2015 itulah. Yang dimana pelayanan ada ribut dengan gembala gue, terus ada konflik di pelayanan, terus gue kayak ngerasa bingung. Nah, disitulah titik dimana gue mau berhenti pelayanan. Itu titik. Ya, tapi bersyukurlah ya. Gue dikelilingi oleh orang-orang gila. Ya, jadi di situ gue mulai dikuatkan lagi. Ayo, lu bisa bangun sendiri, lu bisa begini, lu bisa bangun terus. Nah, itu sebenarnya titik pertama gue berhenti pelayanan, Beng. Oke, nah, wow. Titik kedua sebenarnya, titik kedua itu adalah mau nyerah jadi gembala. Oke. Kalau pertama itu nyerah pelayanan 2015, tapi 2017 akhir lah ya. Di situ gue juga capek dengan gembala karena ya di mana ya, kita kan secara struktural kita posisi puncak. Di situ kita nggak pernah diperhatiin, tapi orang-orang mulai nuntut. Terus banyak sekali ekspektasi yang gue nggak bisa penuhi. Terus gue berusaha untuk menyenangkan semua orang. Nah, disitulah gue sempat capek, sempat nyerah. Ya, tapi puji Tuhan sekali lagi, gue selalu cerita dengan orang-orang dan gue dikuatkan. Akhirnya hari ini, ya gue bisa memanage, gue punya ekspektasi, gue bisa memanage batasan-batasan. Jadinya lebih menyenangkan sih, Beng. Ternyata nyerah itu karena kita kurang informasi, kurang pengetahuan, atau kita berusaha jadi Tuhan buat pelayanan kita. Itu pasti capek. Iya, betul banget gitu. Ya, 2 kali, Beng, mau berhenti. Siap. Ya. Thanks to you, bro. Tapi tenang aja, gereja gue masih buka lowongan kok. Lo kalau mau siap. Gue, ya. Gila lah. Mantap lo, gereja lu kayaknya bisa punya banyak untuk memberikan donasi, Beng. Aduh. Wow, wah gila udah gak berasa sejam. Dit, thank you banget Dit. Gue senang banget lama gak dengar kabar dari lo. So, apa sih closing statement lah gitu lah. Apa sih yang lo mau sampaikan sama anak-anak yang lain tentang calling dalam perjalanan mereka hari ini sedang mengejar callingnya. Apa sih kira-kira? Teman-teman gini, teman-teman belajar jadi pribadi yang bertanggung jawab. Itu aja. Belajar bertanggung jawab jadi mahasiswa, belajar bertanggung jawab jadi murid, belajar bertanggung jawab jadi anak, belajar bertanggung jawab aja. Karena Tuhan bukan cari orang yang sempurna, yang mampu, dia cari yang bertanggung jawab. Dan gue yakin banget selama kita bertanggung jawab ya, setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar, yaitu callingnya. Karena callingnya Tuhan itu bukan perkara kecil. Calling Tuhan itu perkara besar, perkara Indonesia, perkara dunia. So, jadi belajar bertanggung jawab aja sih. Siap. Thank you, Git. Thank you banget. Salam Bajuana sama anak-anak. Siap. Oke guys, sampai ketemu lagi ya. Thank you banget. Bye, bye, bro. Bye.